Perhatikan dengan baik. Naga batu ini ternyata meninggalkan air mata darah. Untuk mendapatkan hukuman, dia langsung memenggal kepala naga batu itu. Tapi siapa sangka, dalam detik berikutnya naga sejati marah. Dan wanita itu seketika mendapatkan hukuman. Terlihat prasasti leluhur hancur. Kapal dagang keluarga mereka tenggelam karena naga sejati muncul. Bahkan pengangkut peti mati 9 naga juga mengalami guncangan. Kepala keluarga Sen juga meninggal dunia dengan memuntahkan darah. Tapi meskipun begitu, keluarga lainnya justru tidak percaya pada hal-hal gaib. Mereka juga ingin memenggal kepala naga keberuntungan mereka sendiri. Hari ini aku, keluarga Chu, hari ini akan memenggal naga. Lalu semua orang bertepuk tangan. Keluarga Wangku, bunuh naga itu hari ini. Keluarga Siku, hari ini kami akan memotong naga. Karena ke-8 kepala naga telah dipenggal. Pengangkut peti mati 9 naga tidak bisa lagi menutup peti mati. Kunci naga patah bersamaan dengan itu. Dan keluarga yang memenggal kepala naga juga mendapatkan hukuman. Terlihat langit memunculkan petir. Orang-orang yang memenggal kepala naga semuanya mati memuntahkan darah. 100 tahun yang lalu, pria itu terluka parah untuk menyegel pengangkut peti mati 9 naga. Pada saat dirinya sekarat, 9 orang tua menyelamatkannya. Pemuda itu orang yang tahu berterima kasih. Maka kepala naga yang mengangkat peti mati diberikan kepada 9 orang ini. Dengan keberuntungan kepala naga, sejak itu mereka menjadi keluarga teratas. Dalam sekejap 100 tahun berlalu, keturunan dari 9 keluarga besar, ternyata ada 8 keluarga yang lupa berterima kasih. Mereka merasa bahwa kesuksesan keluarga mereka saat ini adalah hasil dari usaha mereka sendiri, bukan karena kepala naga. Karena itu, mereka mengadakan pesta perpisahan naga yang istimewa. Kepala naga tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi, meninggalkan air mata dan darahnya sendiri. Cepat lihatlah, naga ini sepertinya benar-benar menangis darah. Apakah ini benar-benar pembalasan? Sungguh darah dan air mata. Jelas itu dia, Chat yang sudah disiapkan sebelumnya. Jangan pernah tertipu oleh trik kotornya. Dia hanya penipu. Bocah, ini adalah trik kotor yang rendah. Tapi simpan saja untukmu. Pergilah bermain di depan makam guru penipu ini. Selamat kepada kalian. Apakah keluarga kalian bisa menanggungnya? Kalian telah berhasil memicu kemarahan naga yang melambangkan perdagangan. Kemarahan ketiga naga berikutnya. Aku ingin melihat, apakah keluarga Seng bisa menangani ini. Kemarahan pertama naga. Kekayaan hancur. Gedung akan runtuh. Gedung akan roboh. Cepat lari. Aku, keluarga Sen. Harta keluarga hampir mencapai ratusan miliar. Kau bilang habis, maka habislah. 3 generasi bekerja di dunia bisnis. Kau bilang roboh, maka robohlah. Kau pikir kau siapa? Apakah kau dewa? Ayah, menurutku dia gila. Dia pikir dirinya sedang dalam mimpi. Memiliki dunia hayalan sendiri. Tidak bisa melepaskan diri. Dia pikir hidup ini hanyalah lelucon. Apa kamu tahu? 8 keluarga besar kaya dan berpengaruh. Selagi masih ada kesempatan untuk mundur. Bagaimana kalau aku akan membawamu pergi terlebih dahulu? Hei, lihatlah. Batu prasasti ini. Sepertinya benar-benar retak. Jangan terburu-buru. Pertunjukan ini masih di belakang. Kemarahan kedua naga. Jalan kekayaan runtuh. Gelombang ganas tak berhenti. Tolong selamatkan kami. Masih berpura-pura menjadi dewa dan mengacaukan. Hari ini, saya akan berada di sana. Wajah leluhur keluarga Sen. Membunuh naga ini. Saya ingin melihat apa yang kamu gunakan. Saya menyarankan kamu sebaiknya tidak melakukannya. Jika tidak, saya jamin keluargamu dalam sekejap akan lenyap begitu saja, runtuh berkeping-keping. Maka coba saja. Tuan Sen. Tuan Sen. Tidak baik. Proyek perumahan keluarga Sen. Semuanya runtuh. Apa? Nona, Tuan. Ada masalah besar. Kapal kita mengalami tsunami besar. Barang senilai miliaran. Semuanya tenggelam di dasar laut, Tuan. Apakah ini lelucon? Tidak mungkin. Dalam beberapa menit saja, gedung roboh, kapal tenggelam. Dalam beberapa menit saja, harta keluarga Sen habis setengahnya. Tapi meskipun begitu, wanita keluarga Sen masih tidak percaya ini adalah pembalasan. Jadi dia masih dengan sembrono memotong kepala naga. Dan pembalasan selanjutnya lebih berbahaya. Leluhur keluarga Sen meledak langsung. Dan Tuan Sen tiba-tiba terbungkus oleh energi jahat. Terlihat nyawa tak lama lagi. Orang kaya muda di sebelah segera mengeluarkan pil penyelamat nyawa. Berikan ke kakek. Kakek ini baru saja menyelamatkan nyawanya. Namun karma ini baru saja dimulai. Lingkaran sebab akibat. Putaran takdir.
hanya meminum 1 pil, hanya bisa bertahan hidup, namun tidak bisa menghindari kematian. Hei, apakah kamu yang melakukannya? Kamu melangkah menuju altar keluarga Sen. Melakukan sesuatu. Apakah kamu meracuni ayahku? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Apa maksudmu dengan meracuni? Tentang altar leluhurmu. Menurut saya, leluhurmu di dunia bawah mengetahui kebodohan kalian seperti ini. Kalian membuat mereka marah. Masih berbicara omong kosong di sini. Bocah, segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Aku akan membuatmu menjadi cacat. Kami sebenarnya berpikir, kamu datang untuk melepaskan emosi di sini. Tidak pernah terpikir, kamu untuk mencari keuntungan dari kita. Bahkan tidak ragu untuk membunuh. Kamu terlalu jahat, benar-benar berhati binatang. Penuh dengan kejahatan. Untungnya aku dan Zhang Lan sudah batal nikah. Kalau tidak, aku tidak tahu akan menderita. Sungguh jahat, memiliki pertunangan dengan orang sepertimu. Itu adalah hal paling menjijikkan dalam hidupku. Hal yang paling menjijikkan. Setiap orang, jangan berikan kesempatan lagi padanya. Putuskan tangannya, putuskan kakinya. Biarkan dia berlutut di sini. Untuk meredakan kemarahan keluargaku. Penjaga. Serang dia. Sebuah kelompok yang tidak berguna. Pergilah dari sini. Siapa sebenarnya kamu? Kamu ternyata memiliki keahlian bela diri. Sembunyikan kecerdikan kalian. Apa kalian merasa pintar? Jika bukan karena pernikahan ini, hanya berdasarkan pengetahuan dangkal kalian. Pengetahuan yang dangkal. Dan tidak pantas untuk diterima di kalangan terhormat. Kecerdasan kecil. Trik kecil. Aku bahkan tidak tertarik melihat kalian. Tidak ada minat sama sekali. Kamu, Ye Tian. Jangan bermain-main di sini. Jangan memutarbalikkan fakta. Hanya dengan kalian. Tidak pantas membuatku memutarbalikkan fakta. Apakah kamu bingung? Kamu, Wang Xin, masih menghibur orang. Sering menghabiskan waktu di tempat-tempat kelas rendah seperti bar. Kamu pikir, kontrak dari keluarga Wangmu. Kamu yang mendapatkannya, kan? Kamu pikir para bos itu, presiden, mengorbankan segalanya demi kamu. Tidak bisa berpikir jernih. Itu salah besar. Kamu berbicara sembarangan. Karena kamu tidak percaya. Bisa meminta tamu yang hadir. Berdiri. Datang untuk mengkonfirmasiku. Itu semua omong kosong. Masih menghibur orang. Dan kamu, Zhang Lan. Bahkan jurus Tian di Kuan yang diwariskan oleh leluhurmu. Namun lapisan pertama pun belum kamu pahami. Membicarakan tentang bertempur dan membunuh musuh. Membangun prestasi dan karir. Prestasi-prestasimu yang disebut-sebut. Hanya mengikuti jejak Qi Xinglan. Mengikuti di belakangnya. Diperoleh dengan mengemis dan merayu. Aku bilang itu hanya gerakan kosong. Semua itu hanya memuji kamu. Semua orang yang hadir di sini. Semuanya sangat bodoh. Sombong di awal, kemudian tunduk di akhir. Mengagumi kekuatan dan menindas yang lemah. Berani di depan, tapi pengecut di belakang. Mencari popularitas dan reputasi. Bahkan kulit manusia pun tidak pantas bagi kalian untuk mengenakannya. Benar-benar tidak tahu malu. Apa itu? Sangat lucu. Meskipun begitu, wajahmu jangan membuatku merasa mual lagi. Namun leluhur kalian, terima kasih atas penyelamatan nyawaku. Lebih berharga daripada hidup kembali. Aku masih bersedia memberikan kalian satu kesempatan. Keluarga Sen memutuskan ikatan naga. Merusak diri sendiri. Tidak dapat dikembalikan lagi. Namun lampu naga ini masih tersisa setengah. Kalian masih memiliki kesempatan untuk menebus dosa. Asalkan kalian bersedia berlutut. Dengan sungguh-sungguh menyesal. Kalian masih bisa seperti keluarga Jiang. Terus naik ke puncak. Menjadi yang terbaik di dunia. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus, Ma. Kau memang seperti Jiang Yuning. Kau adalah orang yang menganggap dirinya lucu. Berpikir bahwa kau mengerti sedikit informasi mereka. Dengan mengarang 2 kalimat. Apa semua yang hadir akan percaya omong kosongmu. Kau terlalu naif. Benar. Meskipun keturunan Wang dan Zhang tidak sehebat itu. Namun warisan kedua keluarga adalah hasil kerja keras generasi sebelumnya. Dibangun dengan usaha nyata. Kuda naga menarik peti mati. Tunggu sampai kita menghancurkannya. Aku melihat dia. Bagaimana bisa bicara sembarangan? Itu benar. Setelah dipotong, tendang beberapa kali lagi. Beritahu dunia. Aku dari Provinsi Timur, 9 keluarga bangkit dengan kuat. Bukanlah penipuan yang buruk. Cerita nenek moyang. Tetapi adalah leluhur kita. Berjuang. Bersama semangat kita yang kuat. Benarkah? Jika leluhur keluarga Sen adalah seorang pedagang biasa,
Berarti leluhur keluarga Qi adalah seorang pengangkut kotoran, hidup yang keras seumur hidup hingga mati. Jika tidak ada dukungan dari kekuatan naga, keluarga Qi, apa yang kamu andalkan? Keluar dari pegunungan yang tinggi. Dan bagaimana bisa membangun prestasi dan kesuksesan? Diberi gelar bangsawan dan diangkat menjadi menteri. Beraninya kamu? Sedangkan keluarga Chu tidak hanya miskin dan terpuruk, tetapi juga mengumpulkan 5 kekurangan dan 3 kekurangan. Kakekmu tidak bisa berbicara, nenekmu tidak bisa mendengar, keturunan dan generasi berikutnya tidak ada yang cacat pada tubuh. Bergantung pada kekuatan naga, akulah yang akan menghancurkan keluarga Chu-mu. Nasib yang rusak, membantu keturunan keluarga Chu kamu lagi memasuki jalan keabadian, mengubah takdir yang melawan. Kalau tidak, keluarga Chu-mu bahkan sulit untuk bertahan hidup. Apalagi berbicara tentang jalan bela diri yang mulus. Kamu hanya anak kecil yang belum dewasa. Berani sekali. Kamu, dan kamu. Warisan keluarga bangsawan yang berlangsung selama 10 generasi. Tidak semua orang bisa mencapai prestasi seperti ini. Sedangkan kalian dalam 3 generasi sudah mencapai puncak yang luar biasa. Ini bukan karena keberuntungan semata. Lalu apa itu? Jika tidak ada bantuan dari kekuatan naga, kalian hanya menjadi semut di dunia ini. Salah satu dari sekian banyak serangga. Hidup seperti rumput yang tak berarti. Nyawa yang murah seperti lumpur. Tidak pernah bisa bangkit. Lahir sebagai manusia. Mungkin tanpa bakat, tanpa ambisi, tanpa kekuasaan. Tapi jangan pernah melanggar kepercayaan dan mengkhianati. Cahaya lilin yang hampir padam tidak bisa diandalkan. Jika saat ini kalian berlutut memohon belas kasihan, mungkin kalian masih bisa bertahan hidup. Kamu terus mengatakan, membunuh naga ini sama saja dengan menghancurkan jalan hidupmu sendiri. Tapi aku adalah keluarga Sen. Dari membunuh naga hingga sekarang, kami baik-baik saja. Kamu ingin bergantung pada metode yang rendah seperti itu. Menipu kami untuk berlutut meminta maaf. Kamu boleh bermimpi. Setelah 10 napas, hukuman akan datang lagi. Kali ini bagi keluarga Sen, itu adalah menghancurkan segala-galanya. Tidak baik, Nona Sen. Proyek perumahan kami runtuh. Setelah kapal dagang jauh tenggelam, menyebabkan reaksi berantai di dunia keuangan. Sekarang saham kita sudah mencapai batas turun. Apa ini benar? Benar Nyonya Muda? Apa? Krisis utang keluarga Sen bangkrut. Bangkrut. Rumah tua juga telah disita. Hari ini akan menghancurkan keluarga Senmu. Masih ada 6 napas lagi. Meskipun semua aset keluarga Senmu hancur, bagaimana lagi dengan likuidasi kebangkrutan? Dengan kehadiran aku, Long Aotian, keluarga Senmu suatu saat nanti akan bangkit kembali. Keluarga Long Tianxiang, bukan? Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil kakekku dengan nama aslinya? Ketika aku mengajari kakekmu berbisnis, kamu bahkan belum lahir. Masih ada 3 napas lagi. Jika aku menjadi kepala keluarga Senmu, akan bertahan teguh. Keluarga Senmu tidak akan kalah. Ya, selama bertahun-tahun badai ini, kita semua telah melaluinya. Kita, ayah dan anak perempuan, bekerja sama. Ditambah dengan dukungan pangeran ketiga, keluarga Sen, pasti bisa bangkit kembali. Lampu sudah padam. Kalian tidak punya kesempatan lagi. Kamu bicara omong kosong. Ayah, Tuan Sen, ayah, apa yang terjadi padamu? Tuan Sen, Paman Qi, apa yang terjadi pada ayahku? Tidak bagus. Dia telah meninggal. Ayah, bangunlah, ayah. Bagaimana bisa seperti ini? Aku sudah memberinya pil abadi. Ini, apa yang terjadi? Dia menyusun nasibnya sendiri. Tidak bisa hidup, tidak perlu peduli dengan mereka. Kamu yang membunuh ayahku. Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Tenang, jangan terburu-buru. Aku sudah menelepon ayahku. Dia akan segera datang. Tidak peduli seberapa liar anak ini sebelumnya. Nanti, kamu pasti akan mati. Baiklah, lalu aku akan melakukannya. Tunggu dan lihat. Bintang perang 9 bintang Qi Xinglan. Kepala keluarga Long datang. Putriku, akhirnya kamu datang. Ayahku juga datang. Putriku, anak ini tidak hanya membuat keributan di pesta pembantaian naga, tapi dia juga menghina nama-nama besar dari 9 keluarga. Bahkan menyebabkan kematian. Kepala keluarga Sen tidak bisa diampuni. Apa? Ayah. Dia pertama kali menghasut 9 keluarga besar. Kemudian dia mengklaim. Dia secara pribadi menuduh kakekku. Mengatakan bahwa keluarga Long bisa bertahan sampai sekarang. Semua ini karena dia.
Dia melakukan ini hanya untuk menghina kami secara terang-terangan. Anak kecil yang tak tahu malu. Begitu sombong. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa gunanya tahu? Kalian juga tidak tahu hal ini. Lagi pula apa gunanya? Bagaimana menurutmu? Naga sejati yang terbang di atas 9 langit. Apakah dia peduli dengan kalian yang rendah seperti ini? Seperti semut yang merangkak merendah. Di saat seperti ini, kamu masih berbicara omong kosong. Dia memang gila. Tidak perlu berbicara dengannya. Kepala keluarga Sen meninggal karena serangan jantung. Ada momen kejang otak sejenak. Tidak ada racun dalam tubuhnya. Tidak mungkin. Meskipun ayahku tidak dalam kondisi yang baik, tapi dia pasti tidak akan mati. Dia yang melakukannya. Dia yang meracuni ayahku. Kami pasti akan membalas dendam kepada kepala keluarga Sen. Satu keadilan. Tuan, biarkan Nona Sen beristirahat terlebih dahulu. Nyonya muda, biarkan aku membawamu. Penjaga, tangani kepala keluarga Sen. Ye Tian, apakah kamu tahu dosamu? Dosa? Apa kesalahanku? Aku sudah mengingatkan beberapa kali. Tapi dia dari keluarga Sen. Dia memilih jalan yang sulit. Mati karena putusan langit yang dipicu oleh pemenggalan naga. Apa hubungannya denganku? Kamu memang gila. Kamu masih tidak mengakui kesalahanmu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Nona, kejahatan yang dia lakukan, aku akan menanganinya sendiri. Jika kamu menyerang, kamu akan terluka. Ye Tian, dalam nama Dewa Perang dari Kuil, aku akan menjatuhkan hukuman mati padamu. Dewa Perang. Kuil Perang telah mewarisi ilmu ribuan tahun. Selalu menjadi tempat yang diidamkan oleh raja dan pejabat tinggi. Tempat yang diidamkan untuk menjadi dewa. Dan putri keluarga Qi ini, ternyata, naik pangkat menjadi Dewa Perang di Kuil Perang. Dewa Perang. Luar biasa. Sekarang, 4 Dewa Perang yang ada. Setiap orang, semuanya memiliki prestasi yang gemilang. Terkenal di seluruh dunia. Tuan Qi, Xuan Yuanzhan Zun, bahkan menjadi yang terbaik di dunia. Dapat disebut pahlawan. Puncaknya, putriku, urusan pengangkatan gelar. Bukankah kamu bilang harus menunggu? Ayah, Dewa Perang Naga Api, mengangkat prestasi pasukan keluarga Qi. Dilaporkan kepada Xuan Yuanzhan Zun. Xuan Yuanzhan Zun melanggar aturan dengan menobatkanku sebagai Dewa Perang. Nanti, Dewa Perang Naga Api akan datang secara pribadi untuk menobatkan aku. Baik, baik. Mulai sekarang, keluarga Qi akan menjadi salah satu keluarga bangsawan. Aku akan membanggakan leluhur. Aku katakan padamu, Qi Xinglan ini adalah Dewa Perang. Selama beberapa puluh tahun, menjadi seorang Dewi Perang wanita, itu tidak mudah. Jadi keluarga Long, kita harus berhubungan baik. Orang biasa tapi ingin menjadi pahlawan. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah putriku yang berperang selama 10 tahun. Mencapai posisi Dewa Perang dengan perjuangan. Ini adalah keluarga Qi. Mencapai kesuksesan yang gemilang. Simbol kedudukan tinggi sebagai seorang pejabat. Tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu katakan tentang Qilong. Apa bedanya? Itu hanya patung batu yang hancur. Berani mengklaim mengendalikan takdir Qi Xinglan. Sangat lucu sekali. Benar yang dikatakan oleh putriku. Itu hanya patung batu yang rusak. Sangat menjijikan. Patung batu itu bergerak.